wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mary Agustin, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan nomor peserta PPG 4832 4200 68037 dan nomor NIM PPG 2022 1063 1011841. Benar, melakukan praktik kegiatan pembelajaran daring pada hari Kamis 6 Oktober 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat, bertempat di MTS Jalhaq Kota Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian hari ini, sehat semua? Alhamdulillah. Kalau kemarin ada materi yang tidak masuk, saya dengar. Hari ini bagaimana, materi masuk tidak? Masih sakit. Masih sakit ya. Berarti satu orang ya tidak masuk ya. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah merancang ya untuk teks tanggapan yang terdiri dari struktur, itu deskripsi ya, kemudian penilaian. Itu yang pertama itu apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Yang kedua itu deskripsi strukturnya, yang kedua itu penilaian atau penegasan ulang. Nah, yang pertama struktur teks deskripsi apa? Ada yang tahu, boleh diceritakan? Ya, boleh, silakan Iqbal. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama itu evaluasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga penegasan ulang. Ya, jadi yang pertama itu adalah evaluasi. Nah, kemarin kita sudah latihan ya untuk merancang teks tanggapan ya di LKPD-nya masing-masing. Tapi kemarin saya dengar ada satu kelompok yang hilang LKPD-nya ya. Kelompok siapa itu? Ya, jadi boleh ini nanti ya disalin kembali apa yang sudah dikerjakan kemarin. Jadi, silakan dikerjakan. Nah, pada hari ini materi kita ya melanjutkan materi sebelumnya, itu materi teks tanggapan. Tujuan pembelajaran pada hari ini boleh dibacakan. Ada yang mau membacakan? Ya, silakan Maulana. Tujuan pembelajaran 9.3. Peserta didik mampu memberikan tanggapan atau pendapat dalam suatu diskusi dengan mengemukakan atau bukti pendukung dari sumber-sumber yang valid, serta tetap memperhatikan kesantunan bahasa. Iya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memberikan tanggapan pendapat dengan bukti pendukung dan sumber-sumber yang valid. Ya. Kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajaran boleh dibacakan? Ya, Enggi, boleh. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mendata informasi berupa kritik atau pujian berdasarkan teks tanggapan dengan tepat. Peserta didik mampu menyajikan teks tanggapan terhadap karya secara lisan dengan bahasa yang santun. Peserta didik mampu menanggapi isi informasi berdasarkan teks tanggapan dengan alasan yang logis disertai bukti pendukung.
Jadi ada berapa? 3 ya. Jadi tujuannya ada 1 ya. Kemudian indikatornya ada 3. Nah, sebelumnya kalau kita belajar sesuatu tentu ada tujuan atau manfaat ya. Selain tujuan tadi ada manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira dari berdasarkan kita menulis kemarin ya, merancang teks tanggapan, setelah kalian memberikan penilaian, memberikan deskripsi, kemudian memberikan apa yang pertama tadi? Evaluasi ya. Nah, ya itu berarti kita manfaatnya apa kalau kita sudah bisa memberikan tanggapan untuk kehidupan kita? Ada yang tahu manfaat memberikan tanggapan kepada sesuatu hal atau kepada orang lain? Saya. Ya, Iqbal lagi ya, boleh nggak apa-apa? Ya, silakan Iqbal. Nah, jadi manfaat kita mempelajari teks tanggapan itu mengajarkan kita untuk menghargai dan mengakui kelebihan orang lain. Iya, itu yang pertama ya. Kalau kita memberikan tanggapan ya, tanggapan itu biasanya kalau kelebihan atau keunggulan orang lain itu berarti menanggapinya kata-katanya berarti berupa apa itu? Ujian. Oh ya, Ripai ya. Bapak Ripai? Ujian. Pujian ya, kalau kelebihannya berarti pujian. Pujian. Nah, berarti kemarin ya tugas membaca buku Erlangga halaman 140 sampai 146-nya dikerjakan ya untuk beberapa kelompok. Yang lain ya tugas bacanya itu bukan baca saja tapi dipahami ya, jadi diperhatikan kembali. Nah, jadi pujian ya katanya kalau manfaatnya. Ada lagi yang mau menambahkan manfaat dari kita mempelajari teks tanggapan selain menghargai keunggulan kelebihan orang lain? Ada yang mau oh boleh nanti ya, silakan. Manfaatnya, Ya, manfaat mempelajarinya. ya. Manfaat mempelajarinya adalah kita bisa belajar untuk mengapresiasi sebuah karya, peristiwa sosial, atau kebijakan baru. Ya, mengapresiasi sebuah karya manfaatnya ya. Jadi ketika kita bisa memberikan pujian, berarti kita mengapresiasi. Nah, ini yang tadi yang tanggapan berupa yang bagus-bagus. Ketika tanggapannya yang kurang bagus, ya kira-kira manfaatnya apa kalau kurang bagus? Ya, boleh dipakai. Agar yang kita kritik itu bisa lebih baik itunya, prestasinya. Ya, oh ya, agar yang ditanggapi itu menjadi lebih baik. Selain itu ya kita menghargai kelebihan dan kekurangan baik sebuah karya maupun sesuatu hal ya atau orang lain yang kita tanggapi ya. Jadi mengapresiasi ya, menyatakan keunggulan kelebihan ya, kemudian tadi mengkritik itu biar dia lebih berubah lebih baik lagi ya. Itu manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian ya untuk lebih buat kalian paham tentang teks tanggapan, perhatikan ini. Nah, ini ada yang tahu tidak ini gambar ininya apa? Artis paling terkenal ini. Tahu men. Ya, apa itu? Itu artis apa itu? BTS. Oh, tahu semua kalau BTS ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah kalian pernah berpendapat mengenai hal yang kalian sukai? Tidak. Ya. Tidak pernah kalian berpendapat mengenai hal yang kalian sukai? Nah, ada yang tidak, tadi ada yang pernah. Ya, kalau jawaban pernah berarti jawabannya Ya. belum pernah berarti jawabannya tidak. Nah, lalu yang pertanyaan kedua, apakah kalian pernah berpendapat mengenai hal yang tidak kalian sukai? Semua berarti lebih kepada yang tidak disukai sering ya. Jadi kalau tidak berarti belum pernah. Nah, kalau sudah berarti Ya. Nah, ini contohnya. Baca coba. Contoh, drakor bagus loh. Drakor bagus loh. Ini menyatakan apa? Pujian. Angkat tangannya kalau mau jawab. Yang Rajes ya. Ujian. Ya, pujian. Drakor bagus loh. Kata yang mana menyatakan pujian? Bagus. Oh, bagus ya. Kalau bagus berarti pujian. Kalau mengkritik berarti lawan dari bagus apa? Kurang bagus, men. Apa? Kurang bagus. Angkat tangan. Ya, silakan. Tidak bagus, men. Paro. Tidak
tidak bagus. Kalau tidak bagus itu kritikannya pedas atau tidak? Yang lebih baik lagi silakan. Kurang bagus. Kurang, ya benar. Drakor bagus loh itu pujian. Drakor kurang bagus loh itu kritikan. Jadi kalau memberikan tanggapan harus santun. Tadi kan indikatornya harus memberikan tanggapan secara santun. Jadi kurang bagus, jangan tidak bagus atau mengatakan jelek. Tadi kan ya itu ya. Jadi sampai di sini berarti kalian udah paham itu pujian apa ya, kemudian kritikan apa. Nah berikutnya di LKPD kalian itu di sana ya, coba dibuka dulu LKPD-nya. Di situ ada penilaian ya, penilaian yang bisa kalian capai pada hari ini. Coba perhatikan di dua lembar terakhir ya, dua lembar terakhir. Nah, aspek-aspek yang akan dinilai pada hari ini itu adalah yang pertama itu ada aspek pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga itu keterampilan. Siapa yang mau membacakan yang pengetahuan? Iya, silakan. Kemampuan untuk menjelaskan, merumuskan ujian atau sanggapan secara tertulis dengan logis. 2. Kemampuan untuk merancang kritikan secara tertulis dengan logis. 3. Kemampuan untuk mengungkapkan tanggapan, menyetujui, menolak, sudut pandangan orang lain secara logis. 4. Menyampaikan kembali tanggapan sesuai bukti, pendukung dan sumber yang valid. Ya, ada berapa berarti penilaian pengetahuan? Ada 4. Itu ada keterangannya, ada bagus sekali, ada cukup, ada kurang, ada Baik. ada baik. Kalau baik sekali itu skornya 4 ya. Nah, berarti nanti yang mencapai skor 4 itu bagus sekali. Jadi tolong nanti dikerjakan LKPD-nya itu dengan baik ya, dapat skor 4. Penilaian sikap. Penilaian sikap apa? Ya, boleh Ilham menjelaskan. Penilaian sikap. Indikator sikap dalam alat kritis dalam pembelajaran. 1. Kurang baik jika sama sekali tidak memberikan argumen logis, relevan dan akurat dalam pembelajaran. 2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk memberikan argumen logis, relevan dan akurat dalam pembelajaran, tetapi belum aktif atau konsisten. 3. Baik jika menunjukkan adanya usaha untuk memberikan argumen logis, relevan dan akurat dalam pembelajaran secara aktif atau konsisten. 4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha untuk memberikan argumen logis, relevan dan akurat dalam pembelajaran secara terus-menerus dan aktif atau konsisten. Indikator sikap kreatif dalam pembelajaran. 1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dengan bukti pendukung dan sumber yang valid. 2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian menyelesaikan masalah dalam pembelajaran tetapi belum aktif atau konsisten. 3. Baik jika menunjukkan adanya usaha ambil bagian menyelesaikan masalah dalam pembelajaran secara aktif dan konsisten. Ya, tolong Ilham dibacakan yang tabelnya yang 3 itu, keterangannya tidak usah dibaca. Silakan. Yang di tabelnya di sikap itu ada apa? Ada 3 itu penilaian sikap. Kritis, Ya. kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, ada 3 profil Pancasila yang kita mau capai pada hari ini ya melalui materi kita. Yang pertama, bernalar kritis, berpikir kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi ada 3. Nah, terakhir penilaian keterampilan. Siapa yang mau baca? Ya, silakan Chandra. Ada yang dinilai. 1. Kelompok-kelompok dalam presentasi. Kriteria pertama, setiap siswa dalam kelompok sangat menguasai materi presentasi dan sangat kompak. 2. Setiap siswa dan kelompok menguasai materi presentasi dan kompak. 3. Setiap siswa dalam kelompok kurang menguasai materi presentasi dan kurang kompak. 4. Setiap siswa dan kelompok tidak menguasai materi presentasi dan tidak kompak. 2. Menghargai pendapat teman dalam kelompok lain. 1.
1. Setiap siswa dan kelompok sangat menghargai pendapat siswa lain. 2. Setiap siswa dan dalam kelompok menghargai pendapat siswa lain. 3. Setiap siswa dalam kelompok kurang menghargai pendapat siswa lain. 4. Setiap siswa dalam kelompok tidak menghargai pendapat siswa lain. 3. Menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dengan bahasa yang baik. 1. Menyampaikan materi presentasi sangat baik. 2. Menyampaikan materi presentasi baik. 3. Menyampaikan materi presentasi kurang baik. 4. Menyampaikan materi presentasi tidak baik. Iya, jadi ada berapa, Chandra? Ada tiga ya, berkaitan dengan kekompakan, kemudian bagaimana menghargai pendapat orang lain, dan juga bagaimana presentasinya. Kalau baik itu artinya semuanya yang ditampilkan itu benar, kemudian juga percaya diri menampilkannya, itu baru mendapat skor 4 ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk membantu kalian dalam mengisi LKPD nanti ya, karena kalian udah paham pertanyaannya, maka ibu sudah menyiapkan video. Video ini ya, video yang paling dekat dengan kita, yaitu video pariwisata. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar tentang Danau Dendam Tak Sudah? Pernah ke sana? Siapa yang belum tadi? Ke Danau Dendam, siapa yang belum angkat tangannya? Oh, belum ya, baru ke Pantai Panjang ya? Oh iya, bolehlah nanti setelah lihat video ini, kalian pasti tertarik untuk ke Danau Dendam ya. Nah, untuk ini ya, karena kalian ada yang pernah, ada yang belum, tidak masalah, karena nanti ada videonya ya untuk mengetahui pariwisata. Nah, setelah ini kalian tadi sudah menjawab bagaimana manfaatnya ketika kita harus mempelajari materi ini ya, lalu bagaimana merancang kemarin sudah kita bahas ya. Berarti hari ini tinggal mengerjakan LKPD ya yang ibu susun, dan bisa kalian jawab nanti satu-satu presentasi ke depan ya. Masing-masing kelompok ke depan kelas, dan yang kelompok lain menanggapi. Ya, ingat selalu ada nilai yang lebih yang ibu berikan ketika kalian aktif ya. Nah, perhatikan. Dibagi ya, dan kita juga sudah membentuk kelompok menjadi berapa? 6 kelompok? 6 ya? Berapa? 6 ya, 6 kelompok. Nah, kelompok 1, mana kelompok 1? Angkat tangannya. 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Iya, jadi ada 6 kelompok. Berkaitan dengan LKPD-nya, selain yang tadi ada yang mau ditanyakan yang belum jelas, silakan. LKPD-nya ada yang mau ditanya berkaitan dengan LKPD? Kalau tidak, kita lanjutkan pembelajarannya. Jadi silakan kerjakan 15 menit dalam kelompok, nanti maju ke depan untuk presentasi. Silakan, selamat mengajar, kerjakan. Sambil saya berikan lagi. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang lain menyimak ya. Tuliskan informasi penting dari video kedua dalam pendapat tersebut. Informasinya adalah airnya yang berwarna hitam,
ada tempat duduk, dan banyak bunga teratai yang indah. Silakan untuk kelompok lain menanggapi jawaban dari kelompok 3 ya. Ya, Ya, silakan dipakai. menurut saya yang soal nomor 2 yang C itu, tolong bisa dibacakan jawabannya. Ya. Dari sisi manapun bagus dipandang. Menurut saya itu kan kalimat kritikan yang terdapat dalam soal yang C. Iya, menurut kelompok 5, kritikan itu yang seperti apa yang sebenarnya? Kalau tadi katanya kurang tepat ya dari DPI kelompok 5, itu masih menyatakan apa itu? Yang jawaban itu tadi masih menyatakan kalimat pujian. Iya, masih pujian ya. Jadi sekali ya Rifai, ya, silakan Rifai kalau benarnya seperti apa Rifai mungkin bisa mengarahkan kepada kelompok 3. Menurut saya yang kalimat benarnya itu dari video yang ditampilkan tadi yang menurut saya kurang tepat itu di dalam pembukaannya karena tidak ada pengenalannya. Itu menurut saya. Perkenalan apanya? Contoh yang orang yang berbicara. Ya. Ya. Itu menurut Rifai. Ini adalah jawabannya. Ya, boleh. Tidak seseram namanya. Oh ya, jadi ditanggapi lagi oleh kelompok 3, tidak seseram namanya itu kritikannya, tidak seseram namanya. Ya, jadi makin itu sebenarnya orang menganggap itu adalah seram ya, danau, dendam, tasu, ya, mengerikan dendam ya, tapi sebenarnya tidak seseram namanya ya, kritikannya itu seperti itu ya. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Dan dari kelompok 3, kalau masalah mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Kelompok berikutnya siapa yang mau? Ya. Silakan, ada yang mau maju? Saya tawarkan. Ya, saya tunjuk saja ya. Silakan. Kemarin yang remedial itu kan kelompok Hengki ya. Ya, silakan kelompok Hengki. Mudah-mudahan bisa menambah nilai ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dari video yang sudah kami lihat tadi. Satu, tuliskan informasi penting dari video pariwisata dan benda tak sedang tersebut. Spot yang bagus untuk memancing dan bersantai di air pekan. Iya. Dua pentingnya ada spot memancing dan apalagi tempat apa katanya? Bersantai dan Bersantai di air. Ya. dua, kalimat pujian yang terdapat pada video pariwisata. Indah banget, bagus banget. Benar banget, bagus banget. Ya. Lanjut. Tiga, kalimat kritikan yang terdapat pada video pariwisata. Kritikannya kalau bacanya kurangnya tukang jualan. Sama dalam video tadi enggak kan airnya itu kan hitam tapi enggak nampak hitam lagi. Ya, yang hitam sudah nampak. Ini kan. Terakhir.
juga berikan komentarmu mengenai video para wisata. Komentarnya apa dari kelompok kalian videonya tadi? Menurut kami itu bagus Bagus? karena terdapat pondok untuk duduk untuk para pendatang. Iya. Terima kasih kelompok Tengki ya kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain silakan berkaitan dengan jawaban kelompok ini. Tangannya kelompok lain ya. Ini nilainya ya selain kelompok sudah ada nilai TV itu ya membantu kelompoknya. Silakan. Saya Ya, Ikai silakan. tadi kalimat pujiannya menurut saya bahasanya kurang baku. Rasanya kurang baku bagian yang mana nih Pak? Yang bagus banget. Bagus banget ya, artinya itu menjadi sebuah kritikan ya. Ya boleh itu Rifai ya kelompok 5 ya. Ada yang lain silakan berkaitan dengan jawaban dari kelompok 2 menanggapi. Tangannya Ilham boleh. Sepertinya mau Ilham. Ya, mungkin ada yang kurang tepat. Nomor 1 saja dan soal itu. Ya, boleh silakan. Berikan informasi penting dari video peristiwa. Danau Tendang tak sudah merupakan wisata kota Bengkulu yang terfavorit untuk kami. Iya. Nah, ya. Nomor berapa mungkin yang kurang tepat jawabannya? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor lain. Satu lagi saya minta tanggapan. Nih, Mem sudah menyediakan ini yang asli. Wow. Saya Ada lagi Pak? tadi yang nomor 1 itu mengenai Danau Tenda merupakan tempat wisata terfavorit di kota Bengkulu, kota provinsi ya. Bukan yang kurang tepat. Yang paling kita kenal dari provinsi Bengkulu ialah Pantai Panjang yang terpanjang di Asia Tenggara. Bukankah itu pariwisata favorit di kota Bengkulu? Dan juga bahasa yang digunakan itu kurang tepat. Jadi kalau itu lebih tepatnya itu Danau Tenda tak sudah itu merupakan salah satu tempat pariwisata yang berada di wilayah Kota Bengkulu. Mungkin sekian. Jadi katanya kata favorit itu tidak tepat ya menurut Iqbal ya, karena yang sebenarnya paling terkenal itu pantai panjang ya. Ya itu sementara itu tanggapan dari kelompok ya, boleh ya ada yang memberikan sanggahan atau penolakan ya. Nah boleh boleh ditutup. Dan dari kelompok kami, apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, jadi berdasarkan ya semuanya sudah maju ya tadi ya. 6 kelompoknya sudah pada maju dan masing-masing sudah memberikan pendapatnya ya sesuai dengan tujuan pekerjaan kita tadi ya, memberikan tanggapan atau pendapat. Nah, berdasarkan itu tadi refleksi diskusi kita, ada yang mau menyebutkan misalnya apa refleksi dari diskusi kita. Jadi apa kesulitan yang kalian hadapi ataupun mungkin apa yang bisa kalian ambil manfaatnya ya, seperti itu. Silakan yang mau coba refleksi Iqbal, silakan ya. Jadi untuk kesulitan kami itu menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan bagus. Itu kami kurang bisa. Dan juga video yang ditayangkan tadi itu kurang jelas. Maksudnya dari titik fokus kamera dan video yang ditayangkan tadi juga masih terlalu singkat. Ya, mungkin menurut Bapak Iqbal videonya terlalu singkat, kameranya juga mungkin ini ya terlalu apa tadi kameranya? Ya tidak terlalu fokus ya menurut Iqbal ya video tadi. Itu berarti itu kritikan atau pujian? Kritikan. Ya boleh ya. Ya tapi itu boleh kita bahas ya. Jadi untuk
4 menit supaya cukup waktunya ya untuk jawaban dari debat. Ada lagi yang mau merefleksi kegiatan proyek kita ini? Ya silakan teman. Ya, manfaatnya kita bisa tahu bahwa Danau Tidak Maksudnya ini adalah pariwisata salah satu objek di Bengkulu. Dan dimanapun kita dimanapun Danau Tidak Maksudnya ini sangat begitu indah pemandangannya. Iya, jadi wisata favorit dan pemandangannya bagus. Nah terakhir satu kelompok lagi atau satu orang lagi yang mau memberi kesimpulan pada hari ini, kesimpulan pembelajaran kita. Ya saya apresiasi Iqbal, mungkin bisa di yang lain dulu. Saya, Ya boleh Faiz. menurut saya kesimpulannya yaitu kami dapat mengetahui wisata yang ada di Bengkulu, salah satunya Danau Tidak sudah itu tadi. Itu secara materinya ya. Yang saya bertanya berkaitan dengan indikator tadi. Ya kesimpulannya. Ya boleh itu tanggapan dari kelompok 5 ya. Silakan kesimpulan yang paling tepat ini hari ini. Silakan aja. Kesimpulannya, Terima kasih ya. kita bisa tahu bahwa ada salah satu objek wisata yang menurut kita bagus dari yang lain. Ya terima kasih Raja, tapi belum kurang tepat ya, kurang tepat. Ya silakan Henry. Kita dapat membedakan kalimat kritikan. Iya, beri tepuk tangan untuk Henry. Jadi kita bisa membedakan kalimat kritikan, pujian ya. Jadi mana kritikan, mana pujian. Kalau kritikan menggunakan kata kurang pas, ya kurang ya. Kalau pujian menggunakan kata bagus sekali. ya bagus sekali ya. Kemudian tadi spotnya bagus dan sebagainya ya, tergantung apa yang mau disampaikan ya. Baik, untuk hari ini apresiasi dari saya karena sudah aktif kalian ya dalam pembelajaran. Kelompok yang aktif ada 2 ya, ada 2, tapi memang yang paling aktif nih kelompoknya Rifati ya. Beri tepuk tangan untuk Rifati ya. Lalu kelompok yang kedua siapa? Dari yang kalian pilih berdasarkan Iqbal atau Henry? Iqbal atau Henry? Ya, yang lain ya. Saya minta keputusan kalian. Kelompok Kelompok Iqbal setuju kelompok Iqbal? Nanti kelompok Iqbal. Terima kasih ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, itu menghargai pendapat. Apalagi? Kalian menghargai pendapat dari manfaatnya. Apalagi tadi? Ya. Nah, selain menghargai pendapat itu kita juga bisa memahami teks tanggapan baik dari struktur dan segi kebahasannya, dan juga dari kegiatan kita lakukan ini membuat kita lebih disiplin dan lebih kompak lagi dalam berdiskusi. Iya, itu satu. Ada lagi yang lebih penting berdasarkan pembelajaran hari ini? Apalagi? Yang paling penting, mengapa kita mengkritik? Mengapa kita memuji? Kenapa kita mengkritik, mengapa memuji? Berarti kalau kita bisa mengkritik, kita memuji orang, berarti kita menanggapi belum berpendapat. Hah? Berpendapat belum? Iya. Pembelajaran hari ini ya. Baik, pemikiran hari ini besok kita belajar ya berkaitan dengan buku apa? Buku non fiksi atau buku fiksi? Fiksi. Ya, buku fiksi ya. Jadi besok kita belajar buku fiksi ke perpustakaan ya. Jadi kita membaca buku fiksi di perpustakaan. Semuanya nanti bawa buku alat tulisnya ya. Perpustakaan. Kemudian untuk yang hari ini kelompok yang bagus tadi sudah terlihat, sudah ada kelompok yang
Ada yang mau pengen spesial? Tidak. Tidak ada ya, karena semuanya aktif. Tepuk tangan untuk kita semua. Nantinya kalau dia remedial itu disuruh membawa sebuah karya dan memberikan penilaian terhadap karya itu ya, berkaitan dengan keunggulannya maupun kelemahannya. Tapi karena semuanya sudah bagus, berarti besok ya, karena kita juga mau ke perpus ya, sebagai tambahan nanti kalau ada waktu lebih kalian baca di perpustakaan buku yang ada kaitannya dengan teks tangga biar mengerti lebih dalam tentang pendidikan dan ujian. Baik ketua kelas, silakan untuk pembacaan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kawan-kawan, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita membaca surat Wal-Asr. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.